Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tanzilil Al-Raji dari Fire and Safety kelas FSB dengan NIM 200-242. Ingin menjelaskan tentang anatomi dan fisiologis manusia. Langsung saja. Anatomi berasal dari bahasa Latin ana, yang artinya bagian atau memisahkan. Sedangkan tomi artinya iris atau potong. Jadi, anatomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bentuk dan susunan tubuh secara keseluruhan maupun bagian-bagian, serta hubungan alat tubuh satu dengan yang lainnya. Sedangkan fisis artinya alam atau cara kerja, sedangkan logos artinya ilmu, yaitu pengetahuan. Jadi, fisiologis adalah ilmu yang mempelajari manfaat atau fungsi tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh. Selanjutnya, masuk ke sistem-sistem organ manusia. Sistem rangka. Kerangka aksial terdiri dari 80 tulang yang terletak di sepanjang sumbu tubuh manusia. Kerangka aksial terdiri dari tengkorak, tulang telinga tengah, tulang hyoid, tulang rusuk, dan tulang belakang. Kerangka apendikular terdiri dari 126 tulang yang merupakan tulang-tulang pelengkap yang menghubungkan kerangka aksial. Kerangka apendikular terletak di daerah tungkai atas, tungkai bawah, panggul, dan bahu. Fungsi sistem rangka untuk bergerak, menopang, dan memberikan bentuk tubuh, melindungi organ-organ dalam, serta sebagai tempat melekatnya otot-otot. Selanjutnya masuk kedua, sistem otot. Sistem otot terdiri dari sekitar 650 otot yang membantu pergerakan aliran darah. Ada 3 jenis otot, yaitu 1. Otot rangka yang terhubung dengan tulang. 2. Otot polos yang ditemukan di dalam organ pencernaan. 3. Otot jantung yang ditemukan di jantung dan membantu memompa darah. Fungsi sistem otot manusia antara lain melakukan gerakan tubuh, mengatur postur tubuh, menjaga keseimbangan, mendukung peredaran manusia, dan membantu proses pencernaan. Jadi otot sangat dibutuhkan oleh manusia. Selanjutnya, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sekitar 5 liter darah yang dibawa oleh pembuluh darah. Sistem peredaran darah memiliki 3 fungsi utama, yaitu mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, melindungi tubuh melalui sel darah putih dengan melawan patogen atau kuman yang telah masuk ke dalam tubuh. Mempertahankan homeostatis atau keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi internal. Selanjutnya, sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sekelompok organ yang bekerja untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi energi, menyerap zat gizi yang terdapat pada makanan ke aliran darah, serta membuang sisa makanan yang tersisa atau tidak dapat dicerna oleh tubuh. Makanan melewati saluran pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, faring atau tenggorokan, laring atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Selain saluran pencernaan, ada beberapa organ aksesori penting dalam anatomi tubuh manusia yang membantu mencerna makanan. Organ aksesori dari sistem pencernaan meliputi gigi, lidah, kelenjar, ludah, hati, kantong, empedu, dan pankreas.
Selanjutnya, sistem endokrin. Sistem endokrin ini terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Kelenjar-kelenjar ini termasuk hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan kelenjar kelamin atau gonad. Dengan mengatur fungsi organ dalam tubuh, kelenjar ini membantu menjaga homeostatis tubuh, metabolisme seluler, reproduksi, perkembangan seksual, homeostatis, gula dan mineral. Denyut jantung dan pencernaan merupakan salah satu dari banyak proses yang diatur oleh hormon. Sekarang masuk ke sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan bagian tubuh lainnya. Organ-organ ini bertanggung jawab atas kendali tubuh dan komunikasi di antara bagian-bagiannya. Otak dan sumsum tulang belakang membentuk pusat kontrol yang dikenal sebagai sistem saraf pusat. Saraf sensorik dan organ indera dari sistem saraf perifer memantau kondisi di dalam dan di luar tubuh dan mengirimkan informasi sistem saraf pusat. Oke, selanjutnya masuk ke sistem pernafasan. Sel-sel tubuh manusia membutuhkan aliran oksigen untuk tetap hidup. Sistem pernapasan menyediakan oksigen ke sel tubuh sambil mengeluarkan karbon dioksida dan produk limbah yang bisa mematikan jika dibiarkan menumpuk. Ada 3 bagian utama dari sistem pernapasan, yaitu saluran pernapasan, saluran napas, paru-paru, dan otot-otot respirasi. Saluran napas meliputi hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Saluran ini membawa udara melewati hidung menuju paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai organ utama sistem pernafasan dengan pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar dari tubuh. Selanjutnya, sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh adalah pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, dan patogen lainnya yang mungkin berbahaya dengan menjaga dan menyerang dari patogen tersebut. Fungsi dari sistem kekebalan tubuh adalah proteksi tubuh dari beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh patogen, termasuk jenis penyakit menular. Menjaga keseimbangan homeostatis yang berfungsi memenuhi kebutuhan tubuh melalui interaksi seluruh sistem yang terdapat di dalamnya. Mendeteksi jaringan sel abnormal dan mengeliminasinya dari tubuh. Juga menyingkirkan jaringan sel yang rusak atau mati. Mampu menghancurkan sel kanker atau zat asing lain yang ingin menginvasi tubuh. Selanjutnya, sistem limfatik. Sistem limfatik mencakup kelenjar getah bening, saluran getah bening, dan pembuluh getah bening, dan juga berperan dalam pertahanan tubuh. Tugas utamanya adalah membuat dan memindahkan getah bening, cairan bening yang mengandung sel darah putih yang membantu tubuh melawan infeksi. Sistem limfatik juga menghilangkan kelebihan cairan getah bening dari jaringan tubuh dan mengembalikannya ke darah. Selanjutnya, sistem ekskresi dan urinaria. Sistem ekskresi mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh manusia.
Pada anatomi tubuh manusia, organ ekskresi terdiri dari ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Sistem urinaria atau perkemihan termasuk ke dalam sistem ekskresi yang terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan ureta. Ginjal menyaring darah untuk membuang limbah dan menghasilkan urin. Jadi urin diapain oleh ginjal? Ureter, kandungan kemih, dan ureta bersama membentuk saluran kemih yang berfungsi sebagai sistem untuk mengalirkan urin dari ginjal, menyimpannya, dan kemudian melepaskannya saat buang air kecil. Seperti itu. Selanjutnya, sistem reproduksi. Sistem reproduksi pria mencakup penis dan testis yang menghasilkan sperma. Sistem reproduksi wanita terdiri dari vagina, rahim, dan ovarium yang menghasilkan ovum atau sel telur. Selama pembuahan, sel sperma bertemu dengan sel telur di tuba Fallopi. Kedua sel tersebut kemudian melakukan pembuahan yang ditanamkan dan tumbuh di dinding rahim. Bila tidak dibuahi, dinding rahim yang telah menebal untuk mempersiapkan kehamilan akan luruh menjadi menstruasi. Selanjutnya, sistem integumen. Kulit atau sistem integumen adalah organ terbesar dalam anatomi tubuh manusia. Sistem ini melindungi dari dunia luar dan merupakan pertahanan pertama tubuh melawan bakteri, virus, dan patogen lainnya. Kulit juga membantu mengatur suhu tubuh dan menghilangkan limbah zat sisa melalui keringat. Selain kulit, sistem integumen meliputi rambut dan kuku. Sekian dan terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata maupun salah ucapan, saya mengucapkan maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.